Oshi. Esmeralda masih terbuka lebar. Bisa jadi dipakai oleh R7 lagi, Bapak KB. Wiz tadi yang menggunakan Wiz game yang pertama. Tapi kalau misalkan emang mereka mau ngambil Cloud sih, kalau aku. Cloud Cloud ya. itu tuh udah kayak hero yang wajib untuk first pick nggak sih? Kalau misalkan emang terbuka. Iya, dan akhirnya bener aja Cloud menjadi first pick. Akhirnya Be ya. Dari game-game sebelumnya kan belum kan? Iya, dari game-game yang sebelumnya tuh kayak mungkin second phase-nya Iya, baru. second phase-nya. Tapi sekarang ini kayak dari first phase langsung diamankan. iya, dari RR Kiyoshi, dari Cloud sudah diamankan, dan dari Geek Fam sendiri mereka terbuka sangat bebas untuk mini pack Chow atau Paquito Atau Esmeralda. Paquito Esmeralda juga boleh. Esmeralda. Jauhead. Wow. Jauhead. Paquito-nya terlepas loh, Be. Iya. Apakah bakal coba diamankan oleh tim RR Kiyoshi, Be? Kayaknya kalau untuk Paquito sendiri itu kayak hero yang butuh banyak banget ini nggak sih? Syarat nggak sih? Kayak minimal dia harus punya 2 range gitu kan. Range-nya udah satu nih pasti. Range udah satu ya kan. Satu Kalau lagi. emang mau diamankan ya sebenarnya oke-oke aja. Tapi nanti apa yang bakal diamankan sama Psycho-nya? Tapi kalau misalkan aku punya feeling ya, kalau misalkan Arakiyoshi ngambil Paquito nggak tahu kenapa kayak nanti bakal jadi tank nggak sih? Apa Psycho yang main. Paquito. Iya, Iya. Psycho yang main ini. Boleh Paquito-nya. setuju. Karena walaupun saya pilihnya tetap Paquito di samping ya, Iya. dibandingkan Paquito di arah mid lane, tapi kayaknya bakal tetap diambil sih. Wih, 2 petarung. Nah kan. Sudah aku bilang. R7 dengan Paquito-nya dan juga siap. Ini, boy, gila kayaknya. Ngeri. Paquito dan juga Chow sudah diamankan oleh tim Araki Hoshi. Ini satu petinju, satu pesilat. Iya. Ya kan? Kungfu. Sudah Eh. diamankan. Apakah Geek Fam butuh juga petarung jarak dekat? Yuzong masih ada lagi loh. Yuzong masih ada. Petarung jarak dekat untuk menangkap 2 hero yang sangat-sangat nakal seperti ini sih yang paling CC. possible ya Badang. Tapi kan Badang nggak masuk ke meta Gak banget. masuk ke meta. Dan Iya. susah banget, Iya, Be. susah banget. Badang itu di landingnya berat. Benar. Badang itu Ya. pasti kalah sama Walaupun siapapun. hero setup untuk late game. Iya. Iya, tapi setup late game memang Badang emang ya paling oke untuk counter. Benar, Permasalahannya balik lagi. Ini keras banget loh. Lawan musuhnya. 2 hero yang set gitu kan. Repot. Susah ini- Susah. Berat banget dari RR Kiyoshi, dia punya hero yang cukup tebal. Geek Fam untungnya Frieza bakal menggunakan Kagura, gue setuju banget. Asuransi di late game-nya juga cukup ngeburst dengan adanya Igang Overta dari seorang Kagura. Dan jangan lupa itu range area of effect. Yes, Jadi range untuk area of mengkontes hero yang kayak Coba gitu yang sangat nempel seperti ini dibutuhkan banget. Tapi kalau misalnya ada aku sebut nama Wen Apa? One. Nah, Untuk siapa? untuk Geek Fam. Oh, setuju aja aku. Setuju kok. Setuju aja aku. Pokoknya range ini nguntungin banget lah pokoknya. Ini kalau bikin misalkan kasarnya bikin Paquito-nya tuh nggak nyampe lah maksudnya Iya, kita. iya. Bikin Paquito-nya itu nggak bisa menyentuh, tapi minusnya adalah kalau misalnya Panwannya nggak sadar akan map atau map awareness agak sedikit kurang, dia bakal bisa di flank. Dia mungkin lagi buy one sama siapa depan, tapi dia nggak sadar tuh ada Paquito di samping. Iya. Atau nggak dia bakal coba di freestyle dulu, bos. Gitu. Iya benar. Freestyle dulu, bos. Setelah dulu bos. Dan kalau kita lihat sudah ada Hayabusa yang akan dilarang bermain oleh RRQ Hoshi. Kalau dia pakai Hayabusa diamanin, berarti dia satu, Be. Akan menggunakan marksman Iya, marksman lagi. cukup lemah. Maksudnya di early game. Marksman lembek lah. Bukan lemah. Marksman Granger lembek. mungkin. Bisa Granger, bisa juga kalau Atau dia mau main team fight malah karena itu dia nge-ban Hayabusa untuk meminimalisir dari split push. Kayak gitu. Oh bisa juga. Karena emang Hayabusa kan slitusnya rada nyebelin ya Be ya. Burst damage dari supportnya diamanin. Respect terhadap seorang Finn. Iya. Loi. Parsha juga. Parsha. Tapi ternyata masih ada Kadita. Masih ada Eudora. Masih ada Veil mungkin. Veil masih ada bener banget Gio. Dan Gio last pick. Last pen dari Oh. RRQ Hoshi. Last band dari RRQ Hoshi. Ya udah di band dulu. Tuh kan, dia nggak mau hero-hero ngedive, Be. Iya. Lancelot. Marksman nih, Be, Ferry gue, Be. Film gue Marksman deh. Bisa jadi ya kayaknya. Gimana bakal menurut lo? ngambil- Bisa Granger loh diambil atau nggak Wen. Bisa jadi Chang'e juga. Bisa jadi juga. Ya bisa jadi Iya, cakep, bisa boleh, jadi Chang'e bener, juga. bener. Kan untuk minimalisir hero yang itu squishy banget satu kali kena Tonros hilang. Oke, ada Roger. Roger. Roger menjadi pilihan kali ini dari Bisa Harit Genji Farm. juga, bisa Harit. Bisa Harit. Jangan lupa. Tapi Harit nggak mungkin setakut itu sih, Be, menurut gua. Iya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kontes, Roger emang counternya adalah Harit. One-one Iya. kah? Sampai kapanpun. One-one kah? Karena ini Apakah- hero-hero yang sangat enak banget untuk makan one-one, bro. Iya. Ini makan one-one tuh kayak di lane ya, lawan Hayabusa. Udah gurih banget, gurih. Gord, Chang'e, Chang'e, Harit, Alice.
Ya karena Harit bakal bermain sebagai mid laner mungkin yang bakal Canggih sih, diamankan. Canggih. Aku juga lebih suka Canggih sebenarnya. Canggih sih. Kalau misalkan Varsha udah di ban, salah satu hero yang bisa nahan high ground Canggih. Canggih. Setuju aku juga. Iya. Tapi Wow. ada Harley yang tiba-tiba muncul. Aurora bro. Eudora. Oh, Single Aurora. target burst damage. Yes, bener banget. Dan ini kita tebak-tebakan. KB, Pakuitonya jadi tank atau enggak? Tank. Yuk, Cowoknya tank. cowoknya tank. Gue Pakuito tank. Pakuito tank. Enggak apa-apa, salah urusan belakang. Urusan Urusan belakang. Yang Last pick dari Geek Fam. Last Mana pick dia? dari Geek Fam. Last pick dari Geek Farm. Ini ada kemungkinan besar mungkin ke arah 1-1. Kadita. 1-1. Kadita kan jadinya udah ada Kagura, 1-1 enggak. Enggak ya? Enggak. Jawheadnya bakal jadi support kayaknya sih. Yuzong sih. Yuzong lagi. Bentar, apa ya? Berat bro. Berat. Jangan. Yuzong ditempel-tempel. Di scaling ini mah. Iya di scaling Di scaling ini mah, habis Yuzongnya. 1-1 gua. 1-1. Gua 1-1. Gak Oh, apa-apa, iya. pilih pick aja. Oh ya bener aja nih kayaknya nih sih. Ide. Kalau 1-1 ditabrak sih Ji. Tapi Ji. Serius. Bro, 1-1 ditabrak terus ini. pasti. Cuma satu-satunya yang bisa menjaga keberadaan posisi seorang gold laner agak sedikit jauh. adalah Wang. 1-1. Iya. Benar-benar menjaga. Gila. Mantap lu, Ji. Tahu nggak? Tidur sering-sering sama kami bro. Tempelin palanya. Di Jadi dia- di Land of Dawn. Kalau dia meleng, palanya suka gue beginin. Dang. Transfer. Sekali-sekali. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Habis itu gue kayaknya nginep setahun di tempatnya KB dah. Jangan Wah, setahun jangan juga. setahun juga. Kalau setahun udah disuruh bayar. Oh, iya, Makasih. benar-benar. Iya. Kosannya dia yang bayar. Oke, seperti yang sudah kudugung kali ini One menjadi pilihan terakhir dari Geek Fam dan Geek Fam memiliki kesempatan cukup besar untuk mendapatkan kemenangan di game kedua ini. Jujur, gue draft pick gue Geek Fam. Lo Geek Fam. Gue Geek Fam. Dengan ada Wen, Jawhead, Roger, Esmeralda dan Betul. juga Kagura. Iya. Kalau gue masih dengan Araki Hoshi. Tapi Aku milih di Araki Hoshi. Oke. Karena ternyata kita tidak tepat 100%. Ternyata R7 yang pakai Pakuito. yes, benar Oh. banget karena kita salah dan masih menjadi offlaner untuk seorang Pakuito. Tapi kita udah masuk ke game yang kedua. Akankah Geek Fam dengan posisi yang cukup kuat kali ini dengan hero yang bisa dibilang early game-nya cukup mendorong ya? Sekarang pertanyaanku cuma satu sih. Apakah kita akan melihat Flick Way of Dragon dari Psycho lagi seperti season yang ketiga dulu? Bukan season ketiga bro, zaman dia di NV. Flicker tak gitu. Wah itu yang bikin gue ngefans sama dia dulu. Gue bilang kok dan Pakuito bakal coba diganggu di arah top lane. Ada Aegis yang telah dikeluarkan. Apakah First Blood bakal didapatkan oleh seorang Adam di arah top lane? Memilih untuk mundur. Satu hit. Ingat, Adam masih level 1. Memilih untuk mundur dari seorang R7. Dipok begitu banyak damage-nya. Dan bahkan R7 harus kehilangan satu wave dari tim Geek Fam. Iya, satu wave ini tentunya akan jadi suatu kerugian bagi seorang R7 karena selain dari goldnya, XP-nya pun juga lumayan terkuras. Alright, bukan hanya itu aja di arah bottom lane, Whisking juga masih sabar dan Renty benar-benar mendominasi, memukul mundur seorang Whisking. Dan di arah top lane hampir saja di pick off dari R7 Zuns. Benar-benar membuat R7 harus kehilangan satu buah flickernya. Finn dengan flash sangat baik dari seorang Frieza. Permainan yang luar biasa, Baby. Satu kearotan di arah mid lane membuat Finn harus tersungkur di arah top lane. Frieza juga flame set yang cukup baik di sana ya. Udah ada blessing duet dari seorang Albert. Ternyata dihindari dari payungnya saja. Gak ada ojek payung di arah mid lane dari seorang Finn. Dan sementara itu kalau kita lihat ada Wiz yang saling berhadapan dengan Esmeralda Renvi. Dengan level yang sudah sama-sama level 4 sudah memiliki jurus terakhir. Dan kalau kita lihat Adam, benar-benar Adam membuat R7 tertunduk lesu di menit kedua ini. Karena gak ada flicker juga. Tadi sempat digunakan flickernya di arah top lane sama R7 ketika dia terkena banyak poke dari Adam. Dan Ya. Turtle Camp by Mandiri kita udah lihat di sana udah colek-colek oleh para pemain tim Araki Hoshi dan bahkan Geek Fam yang mencoba untuk men-take over. Ingat, kali ini Geek Fam berada posisi untuk keadaan Finn lagi-lagi di burst habis-habisan oleh seorang Frieza. Frieza mempunyai dendam seperti dengan seorang Finn dan langsung dihajar. Nggak pakai ampun, langsung ada crossbow of tank belum dikeluarkan karena masih cooldown reduction di arah top lane dari seorang Wang Wang. Benar banget, dan sementara itu kalau kita lihat tadi dari turtle-nya sudah bisa dimainkan oleh Geek Fam dan skor sementara 0-3. No, lihat kita lihat di sini. Albert sudah tahu posisi dari seorang Zuns dengan satu buah Art of Tivari membuat seorang Albert tahu keberadaan dari seorang Zuns. Bakal coba dipasang dengan blessing dua di arah belakang. Bakal coba dihindari saja. Mirror image masih bisa ke arah belakang dan dia nggak langsung buru-buru mencet mirror image karena ada Unstoppable Force di arah top lane. Betul sekali, dan hampir saja seorang
Albert kehilangan nyawanya setelah dapat serangan dari Wan dan juga seorang Suns di situ. Dan kita lihat di mid lane kali ini Psycho sebagai support atau tank dari tim RRQ Hoshi masih mencoba untuk membuka map terlebih dahulu, melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari pemain-pemain Geek Fan. Item build silakan Ini entah kenapa kayak dejavu sedikit sih melihat Albert dengan build seperti ini. Dia nimble blade ditahan, dia langsung bikin Demon Hunter Sword secepat mungkin. Kayak gimana caranya mungkin ya di menit keempat sebelum menit yang kelima tuh dia udah dapat Demon Hunter Sword. Lo tau gak kenapa dia buru-buru Demon Hunter Sword? Kenapa? Dia mau ngopi Wan, percaya sama gua. Lihat. Ya, emang itu satu-satunya cara. Iya, Aku nggak itu. mau. Dia bakal menghindari serangan dari Wan mungkin dengan Wind of Nature. Soalnya lane-nya dari R7 ada agak sedikit kalah. Ya. R7 kalah dengan Wan-Wan-nya, jadi harus melakukan rotasi, dan dari Albert itu tidak mungkin rotasi ke arah R7. Kalau lo sadar, R7 itu ditinggalin walaupun kalah. Ya. Jadi mending dia rotasi dulu, Whisking-nya di arah top lane atau Whisking-nya di arah bottom lane, baru Albert roaming ke sana. Ya, Itu. Dan kalau ini kita lihat dari masing-masing tim. Nah, udah ada blessing duel yang dilakukan oleh seorang Albert di sana, mencoba untuk menghilangkan seorang Sus. Way of Dragon ke arah Sus di sana, tapi masih belum ada damage yang menggambarkan penyakit ke arah seorang Suns yang masih dengan darah yang sangat-sangat besar. Permainannya bagus banget dari Bebiu, tapi walaupun digocek masih bisa selamat di sana. Albert terkena pressure di arah Purple Puppy, bagus banget dari Geekfam. Bakal coba untuk mengusir mundur seorang Albert, memilih untuk memberikan damage saja di sana dari Bebiu. Mereka nggak takut karena mereka sudah tahu dari para pemain dari tim RRQ Hoshi kehilangan satu playernya. Langsung fokus ke arah Tarpol yang takut ayah dari seorang Bebiu, nggak mau meninggalkan sedikit momentum, nggak mau ngelepasin momentum yang mereka dapatkan. Wave Dragon langsung ke arah sana. Zeus hanya ngelewatin gerbang dari arah River. Iya, diam-diam kita lihat dari R7 sendiri sudah melakukan push ke arah bottom lane di sana, tapi Renvi seperti datang tepat waktu untuk mencoba menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Lagi dan lagi ada memberikan permainan yang luar biasa dengan stiker jempolnya. R7, Whisking nggak bisa membendung pergerakan seorang Wan yang harusnya kuat di arah late game. Di early game udah dapetin 2 poin kill dan dia tidak tershatter sama sekali. Well, farming ini bisa menjadi bencana untuk tim RRQ Hoshi di arah mid dan late game. Iya, setuju banget sama yang dikatakan oleh Oji. Dan kali ini Psycho yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan, melihat selak beluk di mana lawan-lawannya berada. Ada Sus dan juga Fierce di situ. Tapi kalau aku lihat ya Oji, di sini Pakuitonya akhirnya roaming ke bottom lane. Yes, Pakuitonya roaming karena dia berada di arah bottom lane, dan power gold-nya Adam memiliki 4.000 gold, jauh sekali dibandingkan seorang Albert yang memiliki 3.000. Tapi ingat, ini kalau misalnya Drake ke arah late game, Bahaya ya. Whisking-nya sih bakal tempelin Wan abis. Ketika di crossbow of tank, dia tinggal apa? Dia tinggal gunain Winter Truncheon-nya. The Way of Dragon bakal dikeluarkan oleh seorang Psycho. Purifier telah dikeluarkan di menit yang ke-553. Tandanya 1,5 menit ke depan tidak akan ada satu buah Purify. Sedangkan di arah bottom lane, Baby coba untuk mendapatkan satu buah turret. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi sepertinya nggak kuat. Nggak akan kuat di arah bottom lane. Ada Baby dan juga Adam dari R7. Iya, Adam selalu melihat pergerakan R7. Dimanapun R7 berada, di situ ada Adam. Kalau kita lihatkan dari Albert yang sedang sangat berusaha sekali mendapatkan stacknya kan kali ini. Ejector dikeluarkan ke belakang. Gitu kalau kata Sun. Oke, kita back to the game. Renpi mau coba untuk mengganggu pergerakan. Dilempar lagi oleh seorang Sun. Saya bakal coba untuk menendang seorang Adam. Udah nggak ada semua tank dan langsung ternyata di sana gak ada yang masuk dan seorang Whisky dihindari saja. Langsung satu buah terkaman maut. Serigala berbulu domba menumbangkan seorang RRQ Hoshi dari Finn di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dari seorang Bebiu. Baby menunjukkan taringnya dengan Roger, serigala berbulu domba. What a play from Babiu. Iya, 4 kill sudah diamankan oleh Babiu dan Turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane off dan kali ini menjadi objektif dari tim Geekfam. Ini menambah pundi-pundi gold tentunya bagi tim Geekfam sendiri, apalagi untuk Babiu. Tiga turtle ya, Bea, diamanin ya? 3 turtle diamankan ditambah dengan dari tadi ya. Entah kenapa Freeze-nya ini nempelin banget si Finn-nya. Ya. Dia yang nempelin banget Finn-nya balas biar dendam. dapetin momentum untuk mapping. Sehingga Baby datang kayak tadi, tinggal dia like and punch ya kan, dia habis itu one hit terakhir ke seorang Finn. Hingga Finn-nya tumbang 4 kali berturut-turut. Bro, serigala berbulu domba nih bro. Bukan kaleng-kaleng, tapi di arah top lane sepertinya Renvi bakal coba dihajar. R7 kali ini bakal coba berdepetan dengan seorang Albert karena mereka tahu potensi yang cukup kuat. Tapi di arah mid lane lagi dan lagi seperti kata Profesor KB. Flame Shoot Israel menjadi pilihan Whisky bakal coba ditumbang unstoppable folder seorang Babiu. Bener seperti kata Profesor. Finn bakal menjadi bulan-bulanan, menjadi
target lock dari tim Geek Fam ID. Iya, ada Psycho yang mencoba untuk melakukan defense ke ada bottom lane, dan di situ ada Adam yang jadi korban selanjutnya, tapi masih bisa bertahan. Sementara itu, aja di sektor ke belakang, Psycho mendapatkan serangan dari seorang Suns. Masih belum bisa ada damage yang masuk ke arah Psycho. Geek Fam tahu kalau mereka drag game ini ke arah late game, mereka bisa menjadi salah satu momentum kembalinya tim Araki Hoshi. Tapi mereka bakal ngepres ada-adanya, melakukan yang terbaik. Lihat, Psycho sampai ditembak terus. Psycho nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kick siapapun dari tim Geek Fam. Gak ada kesempatan sama sekali dari Psycho, even itu ngincer seorang Adam sekalipun, Profesor. Ya entah kenapa kalau misalkan ngincer Adam malah rugi, karena dia punya Needles of Flowers. Kalau misalkan dia Way of Dragon itu instant purify, dan ditambah di sini Adam juga udah punya Aegis. Tapi kalau misalkan mereka ngincer ke arah Baby dari seorang Psycho-nya, kita tahu sendiri bahwa Way of Dragon sekarang kan gak bisa 2 kali kan. Gak bisa 2 kali benar-benar immune gitu loh. Kalau misalkan dia menggunakan Way of Dragon pertama, Way of Dragon yang keduanya ini tidak memiliki efek immune sama sekali, karena Chow sudah di-adjust tempo hari. Nah, itu dia informasi yang sangat baik sekali untuk kalian yang ada di rumah. Dan pastikan kalau lagi nonton di rumah, ajak saudara-saudara kalian, teman, mantan, pacar kalian untuk nonton sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang, tershutdown lah seorang Baby. Pecah celengan. Gajian untuk seorang Albert bersama dengan seorang Finn, sedangkan ada Bapak Rotet terhormat muncul kali ini di Way of Dragon kepada seorang Zeus. Zeus memilih untuk mundur, bakal coba dihajar Psycho-nya, tapi ternyata Freeze lebih memilih ke arah seorang Albert dan juga Finn yang sudah nggak ada. Albert kali ini bakal coba untuk menggocek kiri kanan depan belakang. Retribution telah dikeluarkan, masih coba berada di sana, langsung ada Blazing Duet, kan tidak ada Blazing Duet dan bahkan hilang sekejap mata. Belum untuk bergerak, dilempar ejektornya, langsung hilang Albert di arah bottom lane. Whisking masih bertahan di arah top lane untuk mendapatkan 1 buah turret tambahan. Iya, 2 jungler mereka sudah harus hilang di tengah pertandingan, tapi masih ada win-win dari Adam yang langsung aja ngepok dirinya ke arah Lord yang terhormat. Ini kalau kita lihat sudah ada ejector ke arah R7, belum bisa membuat seorang R7 pulang. Dan ini nggak bagus banget sih harusnya kalau misalnya mereka memaksakan keadaan, karena Albert bentar lagi muncul, masih terlalu lama. Dari tim Araki Hoshi bisa untuk melakukan tabrak terhadap Baby dan juga Adam. Apakah bakal di-all-out? Enggak sepertinya, karena ini Lord di menit yang ke-12. Kan cuma manfaatin top lane. Ya relakan saja, relakanlah ingatanmu, gitu kan? Lepaskan. Maaf. Rel. Ya lupa, namanya juga orang lupa manusia. Golden Staff masih belum jadi nih by the way, dari cloud-nya Albert, dan sampai sekarang mungkin kalau dari segi pattern farming mungkin harus dikejar. Karena Lordnya udah bakal on the way. Benar banget sih. Dan kalau kita lihat sendiri dari Roger-nya udah ada Wind Talker, udah Endless Battle, dan juga ada Raptor Message. Ini benar-benar udah nggak sulit terbendung ya, Bapak KB. Iya, apalagi misalkan kita melihat tadi shutdown-nya juga terkena magical damage. Jadi mau nggak mau ya memang harus main lebih aman dulu dari Vinia. Jangan sampai dia yang keculik duluan. Apalagi ini high ground dari Araki Hoshi. Tadi bilang minim banget. Ini main bush nggak sih? Main bush atau main di depan turret. Iya, Jangan sampai di dalam turret. Tuh lihat gold dari BBU 7.800, sedangkan dari seorang Albert masih di 6.300. Bakal coba dipaksa ke arah belakang. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi Babi udah ada bottom lane, sudah berhasil mendapatkan 1 buah turret tambahan. Ini bisa tarik Adam di garis depan bersama dengan Zeus. Nggak boleh terlalu fokus di arah sana. Mereka bakal coba untuk membagi 2 bagian, dan Psycho yang dilempar ke belakang terjadi. Psycho bakal coba ditumpangin, masih ada 1 potential. Frieza dengan kekerannya berhasil menemukan seorang Psycho. Ini menjadi kemenangan untuk Geek Fam. Seharusnya kalau mereka bisa untuk fokus Resident ke arah belakang, yang cukup baik, dan bakal dilempar lagi dari seorang Winter saja save the day. Iya, Winter Dungeon yang benar-benar save the day kali ini. Wish-nya udah sangat-sangat sekarang, tapi diam-diam seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam